min kalimatain lailah wal qadr. Wal lailah hiya al waqtu min al yawm alladhi yabda'u ma'a ghurubi syams wa yantahi ma'a syuruqiha aw tulu'iha. Malam waktu yang mulai dari ghurub berakhir di syuruk atau tulu'ul fajar. Wa amal qadr bitaskinid dal falahu ma'ani iddah. Wa amal qadr disukunkan dalnya punya beberapa makna. Pertama al-miqdar, ya. Kedua al-makanah al-ijtimaiyah. Miqdar, qadr yakni miqdar seperti ala qadriha, ukuran miqdar ala miqdariha. Wal qadar yakni makanah al-ijtimaiyah, kedudukan sosial. Qadr, qadrak yakni sya'nak. Wan nasib, ya nasib yakni bagian. Hada qadruk, ya ini adalah nasibu. Qadr juga syaraf, wal azama wal hurma wal wiqar. Wa bidzalika yakunu qad tabayyana al ma'na lughawi li lailatul qadar. Kita melihat jelas makna Lailatul Qadar secara bahasanya. Adapun amma Lailatul Qadar istilahan fa inda ahli ilmi yutlaq ala lailatin min layali Ramadan al-witr fil ashril awakhir. Ya, secara istilah menurut ahli ilmu itu untuk malam, satu malam di malam-malam Ramadan yang witir, min layali Ramadanil witr, di 10 terakhir. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fil ma'na al-maqsud bihi al-qadr alladhi irtabatat bihi tasmiyatu tilka al-laila min haitsu al-lughah. Fal ma'na al-istilahi la yakhruju 'anil ma'na al-lughawi alladhi min ajlihi wudi'a al-ism. Ulama berbeda pendapat tentang maksud qadr, ya, yang berkaitan dengan penamaannya kepada malam tersebut, ya. Ikhtilaf dari segi bahasa. Maka dinamakan qadar secara bahasa kan banyak maknanya. Maka ini yang membuat ulama ikhtilaf untuk memberikan makna yang dimaksud, karena dari segi bahasanya, ya, itu ikhtilaf. Ketika diberikan kepada bulan Ramadan, maka maknanya berbeda. Dan kemudian makna istilahi juga tidak keluar dari makna lughawi, ya, di mana malam itu dinamakan qadr, Lailatul Qadar. Faqala fariqun minhum inna ma'nal qadri huna asyarafu wal makanah. Satu golongan di antara mereka mengatakan bahwa makna al-qadr di sini adalah asyaraf, ya, mulia, wal makanah, orang yang berkedudukan tinggi. Fayaqulun masalan fulanun dzu qadrin atau fulanun dzu qadrin azim idza aradu an yaqulu innahu dzu makanah aliyah aw marmuqah aw dzu syarafin wa manzilah. Si fulan mempunyai qadar yang agung. Jika maksudnya ingin mengatakan bahwa dia mempunyai kedudukan yang tinggi, yang puncak, yang mempunyai syaraf, kemuliaan, dan mempunyai kedudukan. Wa alaihi takunu Lailatul Qadr sumiyat bihadzal ismi ta'ziman laha wa tashrifan. Kaunal Qur'anil Karim qad nuzila fiha. Dan memang ke atas itulah Lailatul Qadar, ya, menjadi seperti demikian. Dinamakan dengan nama ini karena mengagungkan malam itu, memuliakan adanya Quran yang turun di malam itu. Waqad au qad yakunul ma'na bisababi ma yatanazzalu fi hadhihi al-laila min rahmatin wa barakatin wa maghfirah. Jadi qadar di sini bukan malamnya
dari segi istilah juga. Tetapi apa yang diturunkan di malam itu adalah Al-Quran, maka dinamakan Lailatul Qadar ya, karena malam yang mempunyai keagungan ya, mempunyai kemuliaan. Rupanya adalah karena ada yang agung turun di malam itu. Ya, kalau kita hari ini kedatangan tetamu presiden misalnya kan, maka ini hari beruntung, hari ini hari istimewa, hari ini hari ya biasa aja, karena ada yang singgah ke waktu itu agung, maka dikatakan hari istimewa. Jadi Lailatul Qadar itu jangan kita cari malamnya. Kalau kitanya agung, maka kita dapat keagungan di malam itu. Hanya supaya ada upaya, makanya Nabi mengatakan taharru. Itu di bulan-bulan, di tanggal-tanggal ganjil. Atau makna itu terkadang menjadi makna qadar itu dengan sebab turun di malam itu rahmat, barakah dan maghfirah. Atau auqilam ya, lima yahdusu fiha min tanazzulil malaikah, karena malaikat turun ke langit dunia. Wa qila innal ladzi yuhyiha yusbih dza qadrin wa sya'nin wa makana. Dan dikatakan juga karena orang yang menghidupkan malam itu, di mana dulu malam itu Al-Quran turun, maka orang menghidupkan, maka orang itu menjadi punya keagungan ya. Karena ruang dan waktu ini, ruang waktu dan tempat ini artinya tidak melebihi kemuliaannya ya, daripada manusia. Kan ada waktu-waktu yang memang fadilah gitu. Seperti malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam. Tapi tetap adalah karena di malam itu hadir orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia. Ya. Wa qala fariqun akhar innal ma'na lughawi li kalimatil qadar huwa tadyiq. Selain makna syaraf, keagungan, kemuliaan dan lain sebagainya, ada lagi makna qadar itu adalah tadyiq. Wa alaihi fatakunu lailatul qadri qad sumiyat bihadzal ism li annaha ukhfiyat 'anil nas. Aw li anna al-ard tadyiqu bil malaikati li kathratihim waqtaha. Ada mana tadyiq ini sesak, karena malaikat banyak sekali yang turun, sesak. Tapi ini juga tetap ya, punya konotasi kepada kemuliaan gitu, karena banyaknya malaikat kan mulia. Maka sehingga malam itu dinamakan malam ukhfiyat anin nas, malam yang tidak diketahui oleh orang seberapa agungnya. Ya, karena bumi sempit dengan malaikat, karena banyaknya mereka turun pada waktu itu. Wa qala fariqun tsalis innaha sumiyat bihadzal ismi li anna al malaikata taktubu fiha al arzaq wal ajal wa ghairaha mimma yaqa'u fi dzalikal 'am. Fal qadru 'indahum maftuhud dal wa huwa al ma'na al mulasiq li ma'na al qada. Wastanadu 'ala al ayatil qur'aniyah fi suratid dukhan allati taqulu inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Idh yaqulu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa qad qala Ibn Abbas yuktabu fi ummil kitab. Fi lailatul qadr ma huwa kainun fis sana min al khair wasyarr wal arzaq wal ajal hatta al hujjaj yuqal ya yahujju fulanun wa yahujju fulan.
Yang ketiga ini adalah segolongan yang menamakan nama ini disebabkan malaikat menulis di malam itu rezeki, ajal, dan lain-lain yang terjadi di tahun itu. Ini yang orang sufi itu ya, mengkaitkan malam-malam yang afdol kan, antara lain malam itu, malam Lailatul Qadar. Apalagi malam 10 Rajab, apalagi malam Idul Fitri, apalagi malam Nisfus Sa'ban. Nah, maka orang sufi mengaitkan, kenapa orang sufi itu memperingatkan Nisfus Sa'ban itu sebagai malam tutup buku dan ganti buku baru itu. Karena ada malam lagi untuk mengisinya, yaitu Lailatul Qadar itu. Karena malam Lailatul Qadar salah satu maknanya adalah malaikat menulis semua rezeki dan ajal ya, dituangkan ke tahun itu gitu. Ya. Maka Qadar di sini fal qadru indahu maftuh. Ini yang dibaca Qadar, Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Ya. Maka qadar di sini maknanya dekat dengan al-qadha. Disadarkan ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan di hari ya. Karena ayatnya setelah itu apa? Fiha yufraqu ya, yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan ya, setiap segala urusan dengan hakim, dengan bijak, dengan hikmah, katakan. Dan Ibnu Abbas juga berkata, ditulis di umul kitab fi Lailatul Qadar. Apa yang ada di pada tahun itu, kebaikan dan keburukan, rezeki dan ajal, sehingga tahun ini 10 haji, tahun ini 10 haji gitu. Ya. Itu dituliskan. Gitu. Nah, maka orang yang Nisfus Sa'ban kosong bukunya tuh, yaitu penuhnya dengan Lailatul Qadar. Faqala qariban min qail Ibnu Abbas ba'du a'immatis salaf kal Hasan al-Basri wa Mujahid wa ghairihima, yang juga membesar-besarkan makna Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar. Kemudian hal Lailatul Qadri sabitatun fi kulli sanawat? Ya, apakah Lailatul Qadar itu sabit, nah, tetap di setiap tahun? Wa hadzal amru fihi qaulain. Perkara ini ada dua pendapat. Al-awwal yaqulu innaha sabitah. Ada yang mengatakan ya memang sabit. Ai la ta'ti illa fi lailatin wahidah. Artinya setiap tahun itu apakah Lailatul Qadar itu sabit, udah di tanggal itu, atau setiap tahun tanggalnya beda-beda. Nah, ini apakah Lailatul Qadar itu sabitatun? Lailnya itu loh, lailnya itu sabit di malam itu tanggal 27 misalnya, tanggal ya di setiap tahun itu saja atau tidak. Nah, ini ulama ada yang berpendapat annaha sabitatun ay la ta'ti illa fi lailatin wahidah. Tapi wal qaulu tsani annaha mutanaqqilah tataghayyar fi kulli sana 'ani sawadid sabiqah. Ada yang mengatakan berpindah-pindah, berubah-ubah setiap tahun, dari tahun yang dulu itu, tahun yang dulu tanggal sekian, tanggal sekian. Wa tafsirul qaulaini fi mayati. Tafsilannya al-qaulul awal wa huwa qaul Ibnu Abbas wa qad warada anhu qaulain. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Ibn Abbas. Ini pun ada dua pendapat. Al-awwal annahu warada anhu annahu qala innahu fi sabi'atin tamdi au fi sabi'atin tabqa. Yang pertama ya itu ada perkataan yang juga dianggap datang dari Ibn Abbas.
Di mana Ibn Abbas berkata bahwasanya Lailatul Qadar itu 7 yang lewat atau 7 yang tertinggal di belakang. Ya, karena tamdi itu lewat, maka tabqa maknanya yang di belakang. Artinya 7 yang kelewat. Kalau 10 disisain 7, berarti malam apa tuh? Malam 23. Gitu. Kalau sabi'atun tabqa, 7-nya dilewatin, ya. Gitu. Maka itu 27. Jadi imma 23, imma 27. Gitu. Itu bisa bi'atin tamdi. Ya. 7-nya dilewatin. Jadi ke 7-nya dilewatin. Kalau 7-nya dilewatin sabi'ah tamdi. 7 yang dilewatin. Berarti 27. Kalau sabi'atun tabqa, ya, 7-nya yang masih ada di depan itu, gitu. Ya. Berarti 23. Kan 10 diambil 3 kan 7. Nah, 7-nya masih baqa, ini 23. Kalau 7-nya sudah tamdi, ini 27, gitu. Jadi yang pendapat pertama 27 dan atau 23. Wa yani kalamahu annaha imma an takuna fi lailatis sabi wal isrin wa imma an takuna fi lailatis sani wal isrin aw salih. Ya, ini Imam Al-Isrin. Bihasbi iktimali syahr an-nuqsani, berdasarkan ya kesempurnaan bulan dan kurangnya bulan. Wa ammal qaulus tsani, ya kesempurnaan bulan ke bulan kan ada hari kan ada 29 ya, ada 30 gitu. Wa amma qaulus tsani fa huwal masyhur annahu qala innaha lailatus sabi' wal isrin. Ya. Ini untuk pendapat yang pertama sabit, imma di sabi'ah tamdi atau di sabi'ah tabqa. Begitu. Ini juga katanya dari Ibn Abbas. Yang pendapat kedua ini juga masyhur dari Ibn Abbas juga. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu lailatus sabi' wal isrin. 27. Wa qad rawa al-Imam Ibn Qudamah anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu qad istadalla ala hadzal qaul min khilali kalimati suratil Qadar. Ya. Ini juga menjadikan dalil perkataan ini ya oleh Ibn Abbas ini. Ibn Abbas menjadikan dalil perkataan ini itu adalah melihat kepada kalimat di dalam suratul Qadar. Fa inna kalimatu hiya allati ta'udu ila lailatul qadar tartibuha fi surah as-sabi'ah wal 20. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Salamun hiya hatta, itu hiya katanya di ke-27 kalimat ya, dihitung dari belakang. Ya, itu tartibnya. Disandarkannya kepada wa adadu kalimati surah salasuna kalimah. Semuanya 30. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Wa aidan minal ulama man istadalla bi ra'yin akhar bahwa anna lafza lailatul qadar qad warada fi suratil qadar salasa marrat. Ya, dan yang lain, ulama yang lain mengambil dalil dengan pendapat lain bahwasanya kata Lailatul Qadar ada di surat Qadar 3 kali. Wakadzalika ada di huruf lafzati Lailatul Qadar 9. Idza duriba raqam 9 bir raqam 3 yakunu 29. Lailatul Qadar kan 3 ya. Rupanya Lailatul Qadar itu 9. Ya, Lailatul Qadar 9. Jadi 9 kali 3 27. Balik deh. Hah? Iya, ini kan cocologi kan namanya. Ya. Artinya ada argumentasi, tetap ada argumentasi. Bukannya Lailatul Qadar 27 ini yang buat 27. Nabi bilang 27 lalu dicari dalilnya.
Ya kan yang bilang 27 kan Nabi. Ya, orang artinya di zaman orang yang ingin memandang sesuatu secara logik, ya dia cari dah. Ya. Wallahu a'lam. Wa hadza min latifi ma dhahaba ilaihi ahli tafsir. Al-qaul tsani, ini tadi kaul pertama itu sabit imma, tapi sabitnya imma fi fi Allahumma shalli as-salis wal 20 imma fi as-sabi' wal 20. Al-qaul tsani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits sahih inni ra'aitu lailatal qadri thumma unsituha faltamisuha fil 'ashril awakhir fil witr. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Aku melihat Lailatul Qadar kemudian dibuatnya lupa. Carilah di 10 terakhir di witir. Dan aku melihat ketika itu aku sujud. Ya, di antara air dan tanah di waktu pagi. Fahadal hadis yadullu ala annaha mutanaqilah. Ini hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Karena Nabi menyuruhnya faltamisuha fil 'ashril awakhir fil witr kan. Nah, berarti kalau memang 27 Nabi sebut 27. Wa qad warada iddatu ahaditsin sahihah. Ya. Wa qad warada iddatu ahadits sahihah taqulu innaha fi ayamin mukhtalifah. Lailatul Qadar itu berada dalam hari yang berbeda-beda. Fal haditsul awal yarwihi Abu Sa'id al-Khudri fi Sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashril awsat min Ramadan fa'takafa 'aman hatta idza kana lailata 21 wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi qala man kana i'takafa ma'i falya'takif fil 'ashra al-awakhir wa qad uritu hadhihi al-lailah summa unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tin min sabihat faltamisuha fil 'ashril awakhir wal tamisuha fi kulli witrin fa maqaratis sama'u tilkal laila wa kana al masjidu ala arishin fa waqafa al masjidu fa basarat aynai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabatihi atharul ma' wa tin min subhi 21. Ya, ini malah 21. Nabi iktikaf di 10 pertengahan. Ya. Kemudian Nabi iktikaf 1 tahun sehingga malam 21, yaitu malam di mana Nabi keluar ya, min sabihatiha min itikafihi. Maka Nabi berkata, barang siapa yang itikaf bersamaku maka itikaflah di 10 akhir. Aku telah diperlihatkan malam itu, kemudian aku dibuat lupa. Aku melihat aku sujud fi ma'in wa tinin ya, di air dan tin, debu ya, min sabihatiha di pagi malam Lailatul Qadar itu. Tiba-tiba kemudian turunlah hujan di malam itu dan ya, wa kana al-masjid ala arish ya. Kemudian fawaqafal masjidu fa basarat aynai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi asarul ma ya, fa basarat aynai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi ya, asaral ma'i watin min subhi 21. Ya, begitu Nabi keluar rupanya ada bekas air dan ada bekas tanah di pagi ya 21. Nah itu kan menunjukkan berpindah-pindah, tidak 27. Hadis lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais fayaqulu fima yaruhi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uritu lailatul qadr summa unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in watin faqala pamutirna lailat 23 fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa wa inna atharal ma'i watin ala jabati wa amfi. Ya, ini malah 23. Ya, aku diperlihatkan Lailatul Qadar kemudian lupa, dan aku diperlihatkan paginya aku sujud di air dan tanah. Lalu diturunkan hujan di hari ke-23. Nabi sholat bersama kami, kemudian Nabi pergi dan kelihatan ada di jabhahnya dan di hidungnya air dan tin. Ini 23.
Kemudian fistilahis sufi, inda ahlil qulub minal arifin annal awqat kullaha indahum ya, Lailatul Qadri katanya. Tapi menurut para arifin bahwa semua waktu bagi mereka adalah Lailatul Qadar. Wal amakin indahum kulluha Arafat. Semua tempat menurut mereka itu Arafah. Wal ayyam kulluha Jumu'at. Hari setiap hari Jumat. Li'annal maqsuda min ta'zimiz zamani wal makani huwa bi'tibari ma yaqa'u fihi min at-taqrib wal kashfi wal 'iyan wal awqat wal min al-'iyan wal awqat wal amakin indal 'arifin kulluha sawa fi hadzal ma'na. Semua waktu adalah Lailatul Qadar karena tempat menurut mereka Arafah. Hari menurut mereka semua hari Jumat. Karena maksud dari agungnya waktu dan tempat itu dilihat kepada apa? Dilihat kepada takrib, kasyaf, ayan yang ada pada malam itu. Kalau malam ini kita kasyaf, ya, malam ini kita syuhudul ayani, malam ini kita melakukan pendekatan diri kepada Allah, ya, maka malam ini agung. Kalau adanya di tempat itu, maka tempat itu qadar. Gitu. Nah, Al-Quran turun di Lailatul Qadar, di malam-malam yang agung, di mana malam itu orang yang agung akan mendapatkan khairu min alfi syahr. Ya. Maka kita disuruh mencari, ini yang disuruh ini orang-orang yang qadar. Ya, disuruh orang-orang yang qadar. Ini kan katakanlah anugerah Allah kepada umum siapapun. Ya, tiba-tiba habis Ramadan, makanya berabad-abad itu tulisan ulama tentang Ramadan dianggap dikatakan syahrut taubah. Karena banyak sekali orang taubat itu lulusan Ramadan. Ya, banyak sekali. Ya, dari Ramadan itu jadi orang yang taubat gitu. Ya, ya yang keder juga banyak juga. Ya. Nggak tahu Ramadan atau bukan, ya begitu aja kan keder itu. Ya. Karena Imam Ibnu Arabi itu dia memberikan satu gambaran, ada 4 kategori orang, ya, yang masuk kepada bulan Ramadan itu. Ada yang memang rohaninya sudah tinggi, sudah murtaqi. Ketika masuk Ramadan nggak dapat apa-apa, kecuali dia mendapatkan lipatan pahala amal yang memang Allah menggandakan amal itu. Adapun rohaninya ya sudah rohani shaim gitu, nggak dapat apa-apa. Tapi dia sambut Ramadan dengan amal karena tahu di sini ada pahala yang tidak masuk akal lah, katakan gitu. Nah, yang kedua ada orang yang ketika Ramadan lebih tinggi rohaninya dibanding sebelumnya. Nah, begitu akhir Ramadan turun tetapi masih lebih tinggi dari sebelumnya. Maka sampai Ramadan lagi tinggi lagi tuh. Ya. Tinggi lagi. Mungkin karena ini lebih tinggi dari sebelum Ramadan ini, maka peningkatan setelah Ramadan kedua lebih tinggi dan terus gitu. Ya, ini kan lulusan Ramadan tuh sampai begitu. Nah, yang ketiga ini ada orang yang ya begitu Ramadan tinggi, begitu akhir Ramadan turun, balik lagi ke awal gitu. Ya tiap Ramadan begitu aja, tinggi balik lagi ke awal, tinggi balik lagi ke awal. Nah, yang keempat ini yang sial. Ramadan datang, ya nggak ada naik. Ya, Ramadan tidak meningkatkan apa-apa. Ya, hanya dia menyambutnya dengan makanan, minuman, kumpul-kumpul, ya, begadang-begadang, jalan-jalan, ya, cerita-cerita pakaian, ya itu aja.
nggak ada mudah rasanya kepada Al-Quran, zikirnya nggak bertambah, ya segitu-gitu aja, puasanya begitu, sholatnya begitu, ya sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan, ya bye-bye aja Ramadan gitu. Nah ini sungguh tidak mendapatkan hidayah dari Allah di bulan Ramadan. Namun yang kelima itu adalah banyak orang yang taubat di bulan Ramadan. Nah karena orang dipersiapkan puasa dari awal ya sampai terakhir, memang qadar sudah memang agung. Ya, apakah takrib, apakah kasyaf, apakah ayan. Nah, oleh karena itu waktu dan tempat menurut para arifin sama. Ini kama qala syairuhum, laula syuhudu jamalikum fi dzati ma kuntu ardi, ya, ma kuntu arda sa'atan bihayati. Kalau aku tidak menyaksikan keindahan dalam diriku, artinya kalau tidak ada bangunan manusia rohaniku, kalau tidak ada sifat Muhammadiyah dalam diriku, kalau tidak ada nur dalam diriku, kalau tidak ada akhlak yang sempurna dalam diriku, karena semua itu disebut sifat jamal Allah. Makanya dikatakan Rasulullah jamali, ya rohaninya itu. Kalau tidak ada akhlak di dalam diriku, aku ini di dunia ini sesaat pun aku tidak ridho dengan hidupku itu. Ya, gimana uang? Ya kalau nggak ada akhlak, kita nggak sabar, nggak ridho, nggak bersyukur, nggak yakin, ya nggak tawakal, kan itu kacau hidupnya. Ya, pasti hidupnya gampang kecewa, ya, mudah merana, mudah, ya, seolah-olah hidup tuh nggak enak gitu. Ya, mereka enak itu hidup karena enak hatinya itu. Kalau aku tidak menyaksikan keindahanmu Allah, gitu. Ma lailatul qadril mu'azzam sya'nuha illa idza amarat bikum awqati. Apa keagungan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar mu'azzam. Ya. Tidaklah Tidaklah Lailatul Qadar itu diagungkan keadaannya, melainkan ketika, ya, amarat awqati bikum, ketika waktuku, ya, amarat penuh dengan engkau, dengan Allah, gitu. Bikum bitajalli anwarihi, ya. Kalau nggak ada tajalli, nggak agung. Sekarang kita yang rohaninya tidak, istilah tasawuf tidak kasyaf, tidak syuhud, tidak, ya, maka gimana hari itu agung gitu. Hari-hari biasa tidak ada kedatangan siapa-siapa, begitu kedatangan presiden, akan lain ini hari kan gitu. Karena amarat bikum awqati. Innal muhibba idza tamakkana fil hawa wal hubbu lam yahtaj ila miqati. Ya. Karena muhib, seorang pencinta, apabila tamakkan fil hawa, sudah kuat dalam cinta, maka cinta tidak perlu kepada miqat, kepada waktu, miqat, batas waktu, batas tempat dan waktu untuk bertemu Allah. Ya. Kita kan nunggu sholat baru ngadep Allah gitu loh. Itu juga kalau ngadep, kalau enggak ya. Nah, sedangkan mereka mengatakan nahnu fis shalah qabla shalah, katanya. Kami sudah sedang sholat sebelum sholat. Kalau kita kan ya, bisa-bisa was-was itu karena nggak ngadep Allah. Itu baru urusan niat, itu nggak jadi. Bagaimana urusan ya, syuhud? Wa qala akhar wa kullu layali lailatul qadar in bada kama kullu ayamil liqa yaumu jum'atin. Setiap malam itu malam qadar jika memang zaharul qadar. Kalau qadar dalam diriku ada, ya malam itu. Kalau enggak, ya enggak. Sama seperti
tiap hari, ya, kalau bertemu Allah itu hari Jumat. Kalau nggak bertemu Allah, ya nggak hari Jumat namanya. Sa'yun lahu hajjun bihi kullu waqfatin ala babihi qad adatu alfa waqfati. Ya, ada sa'inya, ya, haji. Ya, maka dengan itu setiap sa'yun lahu hajjun bihi kullu waqfatin. Ya. Artinya setiap usaha itu haji. Ya, dengan demikian semua waqfah ala babihi, setiap bersimpuh di pintu Allah, ya, itu sama dengan 1000 wukuf. Orang 1000 kali haji itu sama dengan seorang arif yang setiap usahanya, setiap amalnya menghadap kepada Allah. Ya, kan ada hadis, kalau sholat isyraq sama juga haji apa umrah tuh. Ya. Ada lagi, setiap 40 Jum'ah sama juga haji. Itu nunggu 40 Jum'ah mungkin kalau orang baru hatinya wukuf kepada Allah, bersimpuh di depan Allah. Tapi orang sufi nggak perlu 10 Jum'ah. Ya. Sa'yun, satu upaya, satu usaha itu sudah berada di pintu Allah. Wa qala Syekh Abdul Abbas, nahnu alhamdulillah awqatuna kulluha lailatul qadar. Sidi Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, alhamdulillah, semua waktu kami itu Lailatul Qadar. Kenapa? Li'anna ibadatahum kullaha qalbiyah. Karena hatinya ketika ibadah juga ibadah. Baina fikratin wa i'tibarin wa syuhudin wa istibsarin. Ya, antara berpikir tentang Allah dan juga mengambil hikmah dari apa yang dia pikir itu. Ya. Dan syuhud serta istibsar, syuhud Allah dan kemudian istibsar mengambil, ya, pelajaran juga dari syuhud itu. Oleh karena itu fikratu sa'atin afdal min ibadati sab'ina sana. Berpikir 1 jam lebih utama dari ibadah 70 tahun. Nah, Imam Ibn Arabi menjelaskan tentang berpikir. Fikir itu adalah as-sairul haqiqi, as-sairul qalbi, ya, ilallah. Ya, hati yang pergi ke Allah itu adalah fikrah. Atau katakan berpikir itu kan dikatakan berpikir kalau ya objek yang dipikirkannya adalah sesuatu yang hakiki. Ya, kalau sesuatu yang belum hakiki, yang tidak ada, yang masih jauh, itu kan khayal. Dan tidak ada yang hakiki kecuali Allah. Gitu. Nah, jika melihat semuanya Allah, itu namanya fikrah. Ya. Kan ada pertanyaan, zikir wa fikir, katanya. Mana tinggi? Zikir itu bagi murid, tapi kalau bagi arifin itu fikir. Itu kan bukan mikir, itu kan melamun, ya. Mikir, melamun, merenung, tidur, gitu. Dan fikir itu adalah, ya, bagaimana melihat di belakang ini adalah Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah, dan apa yang Allah maksud, apa yang Allah ingini dari semua kejadian itu, ya, itu as-sairul qalbi ilallah. Kama fil asar, bal fikratul ayyan, ya, tazidu ala dalik. Bahkan kalau berpikirnya, ya, dengan syuhud ayyan, ya, al-ayyan, itu lebih dari itu. Apa syuhudil ayyan itu? Memandang dengan mata kepalanya sendiri, memandang Allah itu. Artinya dia memandang orang seperti yang dikatakan oleh hikmah Imam Ibn Athaillah. Tidak ada yang lebih zahir di dunia ini dari Allah. Nggak ada. Ya. Artinya mereka melihat alam semesta ini, apa yang paling nyata? Allah. Gitu. Ya. Makhluknya nggak ada, gitu. Hilang dari prediksinya. Apa yang paling nyata? Allah. Ya. Karena Allah zahir, Allah azhar kulla syai'.
Allah menjahirkan segala sesuatu. Berarti ini kan sesuatu dijahirkan. Mana yang lebih zahir, Allah atau sesuatu? Sesuatu ntar hilang, dijahirkan lagi, hilang lagi, dijahirkan lagi. Jadi apa yang lebih zahir? Kan Allah. Ya. Dan kita ini tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala ini. Yang kita lihat ya adalah apa yang dizahirkannya. Gitu. Nah, mungkin orang buta nggak melihat apa yang dizahirkan Allah. Sama seperti orang rindu. Ya, di malam yang gelap di dalam kamar, mati lampu, dia zikir, ingat Allah. Ini namanya syuhudul qalbi. Ya, sama orang buta, Allah hatinya. Tapi ketika ada matanya terbuka, begitu ngelihat makhluk, Allah terbaca asma dan sifatnya itu. Bahkan bukan itu, asma dan sifat itu kan tersimpan dalam ilmu Allah. Ya, semua sifat-sifat Allah kan tersimpan dalam ilmu. Maka dalam sifat 20 kita itu cukup Allah itu hayyun ilmun, sudah. Karena ilmun di dalamnya ini semua sifat, semua asma, semua na'at. Ya, baru kemudian iradah. Ya, karena ada ilmunya ada iradah. Nah, orang yang melihat Allah dengan mata kepala ini, dia melihat asma dan sifat Allah yang dijahirkan dalam bentuk suratul khalaq, bahkan yang ada dalam ilmunya, bahkan apa iradah Allah itu terbaca. Allah itu mungkin kita tidak bisa lam nazuk ya, kepada iradah Allah itu dari apa yang terjadi. Masih salah persepsi, masih ada subjektivitas, masih ada penilaian yang miring, ada ya tendensi ini, ada pengaruh itu, ada. Nah, orang yang tidak ada pengaruh dari luar, ya, dia melihat apapun Allah. Orang yang benci dengan dia jahat pun Allah mengujinya, dan ya, sifat maaf dia memaafkan, sifat baik sangka dia berbaik sangka, bahkan kasihan dia tidak diberikan kebaikan sehingga yang dia lakukan itu adalah suara isi kejahatan dia, dan itu ada pada kita. Dan maka kita jangan pura-pura tidak kenal, itu memang persis ada pada kita. Allah belum terbitkan, kenapa diberikan kepada aku? Berarti ini Allah mengujiku, dan ya, itu kan fikrah. Ya. Dan kalau ayan itu sudah lebih cepat dari itu pandangannya kepada Allah. Zat saja Allah. Kalau memang asalnya dari tunggal, maka nggak akan membahayakan apa-apa. La yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Man yudlillah fala hadiyalah wa man yahdihi fala tajidalahu waliyan mursyida. Ya. Itu bukan hanya sebuah penerangan, ya, sebuah pandangan, ya, pikiran, akal, tetapi adalah sebuah syuhudul ayan, batin. Kama qala syair, kullu waqtin min habibi qadruhu ka alfi hijjah. Setiap waktu kalau itu dari kekasihku, bersama kekasihku, itu sama dengan 1000 tahun nilainya. Ya. Kita sebulan nggak ada artinya, duduk dengan kekasih, ya, penuh agenda itu dengan tulisan itu. Hari-hari dihiasi dengan ya, bersama kekasih yang sebentar. Faqad yuqalu sawabu hadhil ibadah kasful hijab. Ya, ada lagi yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah pahala ibadah ini tersingkap hijab. Sama syuhudul ayan juga. Ada lagi nanti samadiyah, sama juga. Wa syuhudu dzatil aqdas wa huwa la yuqasu bimiqyas. Menyaksikan zat yang maha suci. Ini enggak ada analoginya sudah. Wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yaqulu Syekh Abu Thalibil Maqi qala ba'dul ulama kullu lailatin lil 'arif lailatul qadar. Ini sekarang ucapan-ucapan para ulama. Yaqulu Syekh Kamaluddin Al-Kashani lailatul qadar lailatun yakhtassu biha saliku
bitajallin khasin ya'rifu bihi qadrahu wa rutbatahu binisbati ila mahbubih. Wa hiya waqtu ibtida'i usulis salik ila ainil jama' wa maqamil balighina fil ma'rifah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang di situ si salik ya mendapatkan kekhususan dengan tajalli khusus. Apa tajallinya? Dia mengenal dengan tajalli itu kadar dia dan rutbah dia, ya, kedudukan dia, kedekatan dia di samping kekasih. Binisbah ila mahbubihi, ya, kaitannya kepada kekasihnya itu Allah. Maka malam itu berarti malam waktu permulaan sampainya seorang salik kepada ainul jama'. Apa jama' itu? Syuhudul haqqi bila khalqin. Ya, kepada menyaksikan Allah. Tidak ada makhluk sama sekali. Artinya ketika dia menyaksikan perbuatan makhluk itu yang dia lihat, ya, mata batinnya itu ya, telah menguasai mata kepalanya bahwa yang dia lihat itu adalah Allah. Seperti orang menyaksikan satu peristiwa, dia melihat hikmah di situ. Kalau yang memang hatinya sensitif, begitu lihat, ya Allah, ini pelajaran dari satu bab diterangkan tuh. Ya, ini pelajaran dari Allah, mesti hati-hati karena orang tidak ada hati akan itu sebabnya bahwa umur itu di tangan Allah, bukan di tangan ini, bukan banyak sekali itu. Tapi kalau yang dilihat oleh mata, tabrakan, ya, hancur, ininya terbelah, ininya. Ya. Nah ini jamak itu adalah syuhudul haq bilang. Dan sampai kepada makom orang-orang yang sampai kepada ma'rifat. Yaqulu Syekh Abdul Karim Al-Jili qaddasallahu sirra Lailatul Qadr al-baqiyah alal haqiqah. Lailatul Qadar itu kekal berdasarkan makna hakikatnya fi haqqil abdi. Hiya nafsuhu idza safat wa zakat. Lailatul Qadar itu adalah dirinya ketika bersih dan suci. Itu makna yang hakiki sebenarnya. Yaqulu Syekh Jamaluddin Al-Khalwati Lailatul Qadar hiya lailatul wisal. Ya, bersambung ke Allah. Wa hiya khairun min alfi manazil wa maratib. Ya, wa man kana wasilan, itu lebih baik daripada 1000 manzilah, 1000 martabah. Wa man kana wasilan ilaiha kana faniyan an nafsi. Orang yang sampai kepada qadar itu, Lailatul Wisal itu, maka dia fana dari dirinya total. Alati hijabun bainallahi wa bainah. Yang mana nafsu itu dirinya itu hijab antara dia dan Allah. Nah, artinya dia panah itu sama sekali tidak melihat dirinya itu independen adanya. Istiqlal bil wujud, independen adanya, tidak. Dia melihat zatu, sifatu, af'alu. Ya kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu. Kamu ini kan zat, sifat, fi'il. Wa ma ta'malun, hasil fi'il. Apakah perbuatan, apakah ciptaan? Ciptaan, perbuatan dengan orangnya adalah infial. Allah berarti yang dilihat bukan infialnya, tetapi af'alnya, yaitu ya panah dari dirinya itu. Dia tidak melihat dirinya karena dirinya yang hanya surah. Ya, seperti orang bercermin, kita ngelihat orang dari cermin. Itu kan yang kita lihat bukan orang yang independen, yang bukan orang yang berdiri di kaca. Yang kita lihat orang di cermin itu ya orang yang berdiri, yang nggak kelihatan itu orangnya. Ya, orang berkaca nggak kelihatan, tertutup. Kita ngelihat hanya gambarnya di kaca. Kan kita nggak prediksi bahwa itu adalah orang yang kedua di depan orang yang bercermin yang kita ingin bicara kepadanya. Tidak, sudah itu dia. Gitu. Nah, ketika kita berinteraksi, maka berinteraksi kepada Allah. Kan banyak hadis-hadis seperti itu. Aku sakit, kenapa kau tidak jongkok? Aku tidak berpakaian, kenapa?
Ya. Sedekah itu belum sampai ke tangan pemiliknya, sudah sampai ke tangan Allah. Gitu ya, banyak sekali. Wa inda Sahih Akbar, adapun menurut Imam Ibnu Arabi, Lailatul Qadar itu al-insanul mutahaqqiqu bi insaniyatihi al-jami'ah li suwaril ilahiyah wal haqaiqil kauniyah. Ini teori Ibnu Arabi ya, bahwa manusia itu ada dua, ada manusia kauniyah, zahir, jasmani ini, dan ada manusia ilahiyah, rabbaniyah, itu rohani. Gitu. Fa idzan anna Lailatul Qadar hiya maqamul lailah juwani min asratiha, ya, ru'yatu maqamin min mustawa ru'ya. Qalat Aisyah fil hadis awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subuh. Ya, maka kalau begitu Lailatul Qadar itu juga malam, ya, satu makom malam yang juwani, ya, yang bernuansa juwani itu zarfiyah, ya, dimana syaratnya di situ dia melihat makom dari mustawa melihat. Jadi bukan apa yang dilihat, cuman dia melihat sesuatu, dan itulah melihat, ya, tajalli Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi ketika wahyu turun kan ru'yah. Ya. Dia melihat ru'yah shadiqah, mimpi. Setelah itu apa yang dilihat? Enggak ada. Hanya datang seperti falaqus subuh. Ya, fakana la yara ru'yan illa ja'at. Ya, dalam mimpinya seperti falaq subuh, belebat. Seperti itu orang mendapat Lailatul Qadar itu, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Ya. Walau qadra an Nabi Ibrahim hadhihi laila annahu, ya, yazbahu waladah. Kalau dia melihat memotong anak. Wal walad huna azatul insaniyah. Ini Ibnu Arabi. Allati tud'a li tadhiyah bi wujudiha taqriban ila zatil khalidah as-sarmadiyah. Nah, kita ini nafsu itu. Ya udah. Ketika nafsu tidak ada, maka ada sesuatu yang kita lihat, yaitu syuhud, ya. Walisiddati ta'alluqi qalbil abdi billahi fa innahu yaqbalu tadhkiya bi wujudihi fi sabili irdai rabbih wa yamurru salik fi taqallubati hadzal maqam wa makhatirihi bi mithli ma marra bihi an-nabiyyu Ibrahim lima talla waladahu lil jabin. Ya. Kemudian fasamnu lailatul qadar qubulul fana wa izalatis siwa wal aghyar wa yaqbalu Allahu hadhihi tadhiyah summa yubdi bi dzibhin azim wa huwa kibsh atau kabsh, ya. Wal kabsu zakarul ghanam fa huwa ghanimah, ya, tuqaddam ila al fani likay yaquma qiyamatahul jadida, ya, wa yakunu qiyamuhu billahi la bi nafsihi. Yaqulu Syekh Kamaluddin Al-Qashani. Pukul berapa maghribnya? Berapa menit lagi? 4. Aduh, cepetilah nih. Yaqulu Syekh Kamaluddin Al-Qashani Lailatul Qadril mar'i yakni biha ibtida'u wusulika ila maqamil balighin fil ma'rifah, itu sudah. Wa ila tahaqquq bi mazhariyatil haqiqatil haqaiq. Sebetulnya semua sama itu. Maksudnya, maknanya sama, hanya istilahnya berbeda. Setiap ulama abad, ya, kita melihat orang bicara hakikat, itu istilahnya berbeda-beda setiap abad, setiap orang di abad yang berbeda, abad yang sama, tetapi prinsipnya sama, ya. Bahwa kalau kita, karena itu kan gak ada bendanya, kalau kita bawa ke materinya, ke bendanya, itu sama. Seperti orang yang mereka mengatakan apa yang Allah berikan ke dalam rohani, katanya asrar, ada yang bilang nur, ada yang bilang minnah, ada yang bilang nafahat, ada yang bilang madad, ada yang bilang hakikat Muhammadiyah. Itu sekarang nama aja, tapi semuanya adalah sama. Kalau mau disebut nur, ya,
mau nama yang sepakat itu nur. Ya, maka disebut nurani. Ya. Itu kalau nama yang sepakat adalah nur. Yaqulu al-Imam Al-Qushairi al-Lailatul Mubarakah hiya al-lailatul lati yakunul abdu fiha hadiran biqalbi. Sama kan? Syuhudan, ya ayanan, ya. Musyahidan li rabbih. Yatana'amu fiha bi anwaril waslah. Anwar. Wa yajidu fiha nasimal qurbah. Sama. Yaqulu Syekh Al-Akbar Ibn Arabi qaddasallahu sirah, laili minal lail wa huwa zamanul mi'raj wal isra wat tanazzulat ilahiyya minal arsyil rahmani bil altafil khafiyah ila sama'il aqrab minal qalbil aswaq. Itu sama juga. Ya, turun ke hati, ke jiwa orang. Cuman disebutkan anugerah yang disembunyikan, yaitu Lailatul Qadar, itu altaf al khafiyah. Ila sama'ul aqrab itu apa? Al-qalbul aswaq. Ya, dari aras rahman. Ya. Kepada jasad orang, kepada sama ruh orang, itu sama saja. Sama adalah ruh, ard adalah qalb, aras adalah, ya, tempat Allah memberikan. Yaqulu Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, laili, ya tadi laili minal lail huwa zamanul mi'raj. Mi'raj itu, ya, bukan mi'raj, ya. Kinayatun anil mahbuba al-haqiqiyah wal hadra ilahiyah al-aliyah min haitsu annaha tazhar fi laili nas'atil kauniyah ba'da irtifai astaritil kanasatil. Itu nas'atil kauniyah setelah kita mujahadah nafsu, lalu terbuka hijabnya, astarnya, ya, maka hilanglah nas'ah imkaniyahnya. Imkaniyah itu adalah mungkin jasad. Itu hadrah ilahiyahnya muncul di dalam hati jiwa manusia. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.